Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kusuma Ningrum Prasetyani selaku pengajar praktik, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 3 Godang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Tarub dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Godang. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh saya, Ira Puspitasari, bersama Ibu Dian Sulistiawati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk mengawali acara hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi pemahaman budaya positif oleh Ibu Ira Puspitasari SPD, CGP Angkatan 11 SD Negeri 3 Tarub, Kabupaten Grobogan, di mana presenting hari ini akan saya bawakan sendiri ya, karena akan saya langsung ini presentasikan bersama Ibu Dian Sulistiawati. Ini yang pertama, presentasi dari saya terlebih dahulu. Baik, untuk mengawali saya ingin berpantun dulu nih Bapak Ibu. Nanti bilang kalau biasanya cakep, nanti bilangnya cantik saja gitu. Pagi-pagi masak sayur opor, dibawa mama pergi ke kantor. Guru penggerak adalah pelopor, bergerak menjadi inspirator. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai tentang diseminasi pemahaman budaya positif. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan di mana fasilitator kami, yaitu Ibu Eni Haryaningsih, dan selaku pengajar praktek Ibu Kusuma Ningrum Prasetyani, dan saya sendiri CGP Angkatan 11 Ira Puspitasari, di mana diseminasi ini sebagai tugas aksi nyata kami di modul 1.4 mengenai budaya positif. Materi hari ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, sebelum kita ke materi yang pertama,
ya, ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti mohon ya dijawab setuju atau tidak setuju ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Nah, tolong Mas Tegar bisa menjawab alasannya apa, bisa dijelaskan ya. Menurut Mas Tegar, setuju atau tidak setuju? Ya, menurut saya hukuman belum tentu dapat mendisiplinkan anak, karena apabila anak terus-menerus diberi hukuman, nanti anak tidak disiplin, tapi malah bisa jadi merusak psikologisnya. Itu. Terima kasih untuk Pak Tegar ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, tadi tidak setuju ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Tidak setuju. Nah, nanti kita akan jawabannya nanti akan di materi berikutnya. Setelah ini jawabannya setuju atau tidak setuju, nah nanti akan kita paparkan kenapa seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, bisa Bu Siti untuk menjelaskan, mungkin jawabannya setuju atau tidak setuju bisa dijelaskan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya, untuk penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, saya menjawab tidak setuju. Karena dengan adanya penghargaan, nanti anak malah terkesan melakukan sesuatu hal itu ada upahnya. Nah, terkesan kalau kita anak itu mau misalkan dapat peringkat 1, kan, tapi bukan karena dia ingin belajar yang sungguh-sungguh, tetapi karena dia ingin mendapatkan penghargaan tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Siti atas pendapatnya J. Nah, materi berikutnya nanti akan kita bahas kenapa hukuman, apakah dapat mendisiplinkan anak, dan pemberian hukuman itu apakah dapat meningkatkan disiplin anak, dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, itu betul atau salah, nanti kita ikuti pembelajaran hari ini. Nah, materi yang berikutnya ya, materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu maksudnya disiplin positif? Kita apakah makna disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di budaya kita, mungkin anak-anak sekolah itu kalau di pikirannya kata disiplin bagi mereka itu langsung, wah saya harus patuh, kalau tidak patuh nanti saya akan mendapat hukuman. Nah, padahal sebenarnya makna disiplin itu bukan tentang mendapatkan kepatuhan, tapi tentang belajar menuju sebuah tujuan, apa yang harus kita hargai. Itu makna dari disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk dalam disiplin
yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dari pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita harapkan muncul dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu nanti akan terbentuk motivasi intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai kebajikan apa saja? Yang pertama, apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong, dan yang keenam, kreatif. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pelajar bangsa Indonesia itu adalah terkumpul di dalam nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka pendidik harus mengetahui yang namanya, harus memahami yang namanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Apa itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi? Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan internal, atau intrinsik, ekstrinsik, dan intrinsik. Nah, kalau eksternal itu berasal dari luar, kalau internal atau intrinsik berasal dari dalam diri kita. Nah, contoh motivasi eksternal. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi kita kalau melakukan sesuatu pikiran, apa ya kalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik atau eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, misalnya kita kalau melakukan sesuatu, ada di benak kita pertanyaan, apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu itu? Nah, apa yang hadiah apa yang akan saya dapatkan? Itu. Terus kalau yang pertama tadi, saya kalau tidak melakukannya itu mendapat hukuman apa? Nah, itu yang di dalam pikiran mungkin murid-murid Bapak Ibu, kalau kita memberi tugas, anak-anak itu punya pikiran, saya itu nanti kalau tidak mengerjakan pasti nanti dihukum. Kemudian yang kedua, saya kalau mengerjakan tugas ini nanti saya akan diberi penghargaan oleh Bapak Ibu, akan diberi hadiah. Nah, itu berarti mereka memiliki motivasi ekstrinsik atau eksternal dari luar. Nah, dan kita diharapkan Bapak Ibu, kita bisa mengubah paradigma anak-anak itu supaya yang mempunyai motivasi ekstrinsik tadi diubah menjadi motivasi intrinsik. Tidak berpikiran kalau melakukan sesuatu itu takut
positif. Ya, jadi tujuan disiplin positif itu tujuannya supaya murid-murid memiliki motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, dari dalam yang namanya motivasi internal atau intrinsik, ya, bukan terpengaruh dari luar, jadi dari dalam dirinya sendiri. Itulah maksud dari tujuan disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi merdeka itu artinya kan kalau mungkin dihubungkan dengan kemerdekaan kita, merdeka berarti kita sudah terlepas dari penjajahan. Nah, dan dimaksud merdeka oleh Ki Hajar Dewantara itu kita bisa mengendalikan diri sendiri. Itu tujuannya. Jadi yang mengendalikan diri kita bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata merdeka. Nah, maka dari itu tujuan dari Ki Hajar Dewantara adalah supaya murid-murid kita itu menjadi murid-murid yang merdeka, yang bisa menggali potensinya sendiri, bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun. Nah, mengenai tadi dihukum oleh penghargaan. Jadi bagaimana arti penghargaan bagi murid kita itu, apakah itu perlu atau tidak? Nah, ini namanya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi kalau kita memberi penghargaan kepada anak, misalnya mendapat nilai bagus, kita beri hadiah, nah itu sama saja dengan hukuman, Bapak Ibu, ya. Mungkin kita pemikiran kita dulu berbeda dengan teori yang paradigma yang sekarang. Kalau dulu saya pun juga mengalami seperti itu. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, dulu saya sama murid-murid itu supaya mereka termotivasi dengan tugas atau lebih rajin, itu pasti saya memberi hadiah-hadiah kecil. Tapi ternyata paradigma itu adalah salah. Maka dari itu untuk membenarkan hal tersebut, nah ini maka dari itu kita manfaat guru penggerak itu seperti itu, membenarkan sesuatu yang dulu kita anggap benar ternyata salah. Jadi manfaat kita mengikuti guru penggerak itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mohon nanti yang belum mengikuti guru penggerak bisa termotivasi dengan ini, tergerakkan hatinya supaya ikut guru penggerak. Nanti akan kita banyak ilmu-ilmu yang ternyata pemikiran kita yang sebenarnya kita benar, sepertinya itu betul pemikiran kita, tapi setelah mengikuti guru penggerak ini, selama kita mengikuti pendidikan, oh ternyata banyak hal-hal yang kita anggap benar ternyata itu salah. Sama saya juga mengalami seperti itu. Ternyata memberi penghargaan kepada anak, memberi hadiah itu ternyata tidak baik. Itu juga salah satu termasuk hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan diantaranya, jadi penghargaan itu menyebabkan ketergantungan.
Nah, mereka bisa membenci gurunya dan bisa membenci temannya. Pasti nanti yang anak-anak punya sifat, kok aku kadang permen ya, cuma permen saja kok aku nggak dikasih. Nah, mungkin seperti itu bisa merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa? Tidak dari dalam ya, tapi dari luar, karena ingin tadi diberi permen atau diberi hadiah yang lain, maka sesuatu hal yang dilakukan tadi bukan muncul dari dirinya, bukan keinginannya, tapi karena ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid atau bergantian, memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya, kemarin pembukaan nilai kebajikan dan situasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu kemarin saya perhatikan merupakan pembuka, dan nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Empati. Nah, itulah yang salah satu contoh nilai kebajikan. Itu. Jadi kita berusaha membuat kata-kata atau nilai itu yang positif-positif, bukan yang negatif. Itu. Terus saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, nilai kebajikannya adalah kepedulian. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Nah, itu salah satu nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sebagai guru harus memunculkan ya, kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat-kalimat yang negatif. Misalnya anak-anak berbuat kesalahan, yang kita bukan misalnya nakal, itu tidak boleh ya. Jadi memunculkan nilainya yang dimunculkan itu kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Kemudian, nah ini untuk membandingkan antara hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak
Ibu. Jadi dulu saya juga mempraktekkan seperti itu. Namun setelah mengikuti program penggerak ini, akhirnya saya menjadi tahu ternyata itu salah sekali. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Itu juga boleh apa tidak? Konsekuensi itu kalau diterapkan di anak didik kita boleh? Bolehkah? Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, nanti kita akan tahu jawabannya. Oh, apakah konsekuensi itu boleh atau tidak? Nah, nanti kita ikuti materi ini, nanti akan tahu jawabannya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ya. Kemudian lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang itu tadi lari melalui lapangan basket 2 kali itu kenapa hukuman kok berbeda? Kenapa alasannya? Nah, betul sekali. Jadi kenapa itu berbeda? Yang lari, yang pertama tadi melalui lapangan basket itu karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Yang lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Kenapa kok bisa berbeda? Karena yang terlambat pada pelajaran PJOK itu dihubungkan dengan pelajarannya karena olahraga. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu selama ini memberi hukuman kepada anak didiknya, berarti panjenengan sudah menyakiti putra anak didik panjenengan. Maka mulai sekarang kalau sudah ada seperti ini, sudah tahu itu salah, mohon jangan dilanjutkan, ya. Kemudian sesuatu harus terjadi kalau konsekuensi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk
lagi ya, tidak bagaimana terus kalau tidak dihukum, terus tidak diberi konsekuensi sebagai guru kita harus ngapain untuk apa? Untuk tadi anak yang berbuat salah, apa yang harus kita lakukan pada anak tersebut apabila melakukan kesalahan? Itu jawabannya di restitusi. Jadi pada restitusi itu murid ya dikondisikan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka akan sadar kesalahannya dan mereka akan tahu kesalahannya dan tahu bagaimana cara memperbaikinya dan mereka tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Nah itu yang dimaksud dengan restitusi, bukan menghukum, bukan memberi konsekuensi. Nah dengan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi itu mereka kita ajarkan untuk mencari solusi akan masalah yang mereka sedang hadapi, bukan dengan kita langsung bertindak menghukum tadi, tapi kita mencarikan solusinya dan membantu mereka supaya mereka bagaimana memperlakukan orang lain. Nah itu jadi muncul dalam dirinya sendiri kesadaran akan kesalahannya tersebut dan muncul juga kesadaran untuk memperbaikinya, seperti itu namanya ya, itu yang dimaksud dengan restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi kalau hukuman itu menebus kesalahan, tapi kalau restitusi belajar dari kesalahan. Kalau belajar dari kesalahan, oh saya salah, berarti betulnya bagaimana? Nah, mereka akan tahu benarnya itu bagaimana dan akan diperbaiki kesalahan itu berdasarkan motivasi intrinsnya dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan antara kita dengan murid atau murid dengan murid. Ya, itu. Jadi kalau kita memberi hukuman mungkin kita bisa, kalau anak itu sakit hati maka mereka akan membenci kita. Tapi kalau restitusi, nah anak insya Allah tidak akan membenci kita. Kita akan lebih disenangi oleh anak-anak. Kemudian tiga, tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman itu paksaan, kalau restitusi itu tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi itu kebutuhan dasar apa yang tidak mereka yang kebutuhan dasar yang tidak dimiliki apa, nah itu dicari dalam restitusi. Nah kebutuhan dasar itu apa saja nanti akan dijelaskan materi berikutnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi itu fokusnya di karakter anak, bukan tindakan anak tapi karakternya. Restitusi fokus pada solusi, jadi kita memberikan solusi pada anak. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, apabila kita sudah memahami tentang restitusi tadi, maka kita bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa kita menggunakan helm? Kenapa? Mungkin ada yang menjawab, nanti saya takut polisi, takut
polisi, ada yang takut memperhatikan keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter dengan corona dulu? Kenapa? Mungkin ada yang seperti ini, pakai masker atau tertib 3M karena takut gini, takut nanti kalau dulu kan nggak bawa masker juga di itu ya nanti juga akan dinasihati oleh polisi tadi ya. Nah, mungkin ada seperti itu, ada yang takut demi kesehatan. Nah, itu ada yang pemikirannya berbeda-beda seperti itu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin ada yang punya pemikiran datang tepat waktu karena takut diberi hukuman. Yang kedua, ada yang takut, oh nanti kalau saya datangnya telat, nanti ilmu yang saya dapat berkurang. Nah, seperti itu. Jadi kalau peraturan tadi ya seperti memakai helm, kalau peraturan itu tadi takut kena tilang, tapi kalau yang keselamatan, demi keselamatan itu muncul dari diri kita. Nah, jadi itu mengapa harus peraturan, mengapa tidak peraturan tapi harus keyakinan. Kalau peraturan tadi takut ada embel-embelnya dari luar, ada takut ada motivasi dari luar. Tapi kalau demi keselamatan itu muncul dari kita sendiri. Saya takut nanti kalau terjadi sesuatu. Nah, itu karena keselamatan tadi. Nah, itu maksudnya keyakinan kelas itu seperti itu, supaya anak itu muncul dari dirinya, bukan takut karena atau pengaruh dari luar. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kita, bukan peraturan. Kalau peraturan itu karena takut terjadi sesuatu, takut dengan orang lain. Tapi kalau nilai atau keyakinan itu mereka dari dirinya, kesadaran dari diri mereka sendiri. Nah, ini ada lingkaran tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Ini kalau saya ibaratkan telur, peraturan kelas itu seperti kuning telurnya, oke? Kemudian putih telurnya itu ada yang keyakinan kelas, kemudian ada yang tipis itu yang kulit tipisnya itu yang putih itu, oke? Itu lingkungan positif, dan tangan telurnya adalah budaya positif. Jadi keempat itu punya satu kesatuan, oke? Jadi peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif akan muncul budaya positif. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mungkin Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tidak boleh nakal, tidak boleh bertengkar, tidak boleh datang terlambat. Nah, itu diubah Bapak Ibu. Kalau tidak boleh datang terlambat itu kan negatif, diubah menjadi kata-kata yang positif. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa? Kalau selalu membalikan buku ke tempatnya itu ada nilai apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain? Apa? Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa? Kalau dilarang mengganggu orang lain, menghargai atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Apa? Menghormati bisa. Disiplin bisa, ya. Gunakan masker.
kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan. Kita lihat jawabannya. Nah, ini selalu kembalikan buku di tempatnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu nilainya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker itu keyakinan kelas tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Itu jadi membuat keyakinan kelasnya itu kata-katanya menggunakan nilai-nilai yang positif. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Dian Sulistowati dari SD Negeri 3 Taro. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya berpatung sedikit ya Bapak Ibu. Seperti biasa nanti bilangnya cantik saja. Ikan pari, ikan teri, dibawa nelayan ke pasar baru. Restitusi adalah solusi, menjadikan insan lebih bermutu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Ibu Kepala SD Negeri 3 Godan dan juga Ibu Kepala SD Negeri 3 Tarum serta Bapak Ibu guru dari SD Negeri 3 Godan dan SD Negeri 3 Tarum. Baik, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu Ira terkait dengan budaya positif, dan selanjutnya adalah bagian saya. Tapi sebelumnya, agar Bapak Ibu tidak merasa kantuk, saya ice breaking sebentar. Boleh Bapak Ibu berdiri sebentar? Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Iya, kecil ya Pak. Bapak Ibu, kali ini saya akan melakukan tugas. Ini adalah salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak di angkatan 11, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, ini sebagai perkenalan, Ibu Eni Haryaningsih, beliau adalah fasilitator kami. Kemudian saya sendiri, Dian Sulistowati, JKP angkatan 11, dan ini Ibu PP saya, Ibu PP kelompok kami yang cantik cerita, Ibu Kusumaningrum Prastiani. Nah, kali ini saya kebagian pemaparan. Tadi kalau Bu Ira sudah ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada apa tadi Bu? Oh iya, keyakinan kelas. Maka saya kebagian ini, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia.
ada 5 ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering atau familiar bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar bertahan hidup, baik pangan, sandang, papan, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kita sebagai guru mestinya harus paham, harus mengetahui kondisi siswa. Ketika kita menemui siswa mungkin sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, kita seyogianya tidak langsung menghakimi. Kita cari tahu dulu, mungkin ya, anak didik kita itu ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini menjadi posisi kita sebagai guru, bahwa sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Apa saja nih Bapak Ibu? Sebagai penghukum, pemantau, 5 posisi kontrol guru. Baik, mungkin sebagai teman, lupa Bu. Baik, nah Bapak Ibu, inilah 5 posisi kontrol guru, ya, karena saat ini mungkin kita bisa sambil merefleksi diri, mengintrospeksi diri, di posisi manakah kita. Mungkin ketika menghadapi siswa yang bermasalah, kita ada di posisi yang mana. 5 posisi kontrol guru, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah ini dikategorikan pada identitas gagal. Biasanya ketika anak dihukum ataupun dibuat merasa bersalah, maka anak ini cenderung untuk menghindarinya. Aku makanya gak telat kok nek dihukum. Tetapi ketika misalnya kita tidak ada, maka anak-anak itu akan cenderung melakukannya lagi. Nah, kemudian di identitas berhasil atau sukses, dikontrol dari luar, anak mengharapkan imbalan atau ketergantungan dengan orang lain. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman ataupun pemantau. Nah, kemudian identitas berhasil atau sukses ini membuat anak bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, ini ada di posisi manajer. Bapak Ibu, ketika ada saya contohkan ketika ada seorang anak yang terlambat, guru sebagai penghukum pasti cenderung menghadir nyeneni dengan nada yang tinggi, nada keras. Ya, ini pun pernah saya lakukan. Saya sering dulu sebelum mengikuti guru penggerak. Nah, inilah salah satu bentuk refleksi diri saya ketika sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, guru sebagai penghukum ini cenderung menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir. Ya, karena pada posisi penghukum ini guru beranggapan kalau anak saya marahi, maka anak akan takut sehingga melakukan hal yang saya inginkan. Ya, seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini mungkin dari nada bicaranya berbeda.
berbeda dengan penghukum, karena penghukum itu cenderung menghadik, tetapi untuk membuat rasa bersalah nada bicaranya agak rendah, agak halus, agak lembut. Ibu kecewa dengan kamu misalnya, atau seharusnya kamu itu begini, bukan begitu. Tapi sama saja ini juga membuat anak merasa bersalah. Ayolah kerjakan tugas, atau ayolah masuk, nanti bu guru dimarahi Pak Kepala Sekolah loh, atau dimarahi Bu Kepala Sekolah loh. Nah, ini yang tertanam ke anak adalah rasa bersalah, gara-gara aku bu guru dimarahi oleh Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Nah, jika guru sebagai teman, maka ini membuat alasan-alasan, ya, alasan-alasan untuk muridnya, ataupun kemudian dari pemantau ini menghitung dan mengukur. Misalnya, lihat nilai ulanganmu. Jadi mengukur. Makanya kalau di kelas itu mendengarkan, lihat itu nilaimu, nah, seperti itu. Ya. Sedangkan sebagai manajer ini harus guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, dengan mendengarkan penjelasan dari siswa. Nah, dari hasil menghadik, menunjuk-nunjuk, nah ini pada anak itu akan cenderung memberontak, menyalahkan orang lain, dan yang lebih buruk anak akan terbiasa berbohong. Ya, maka ini yang harus kita ubah. Sama dengan penghukum, pembuat rasa bersalah ini juga membuat anak hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Sedang ketika guru sebagai teman, maka ada cenderung ketergantungan. Jadi anak-anak merasa ketergantungan dengan guru. Nah, beda halnya dengan pemantau dan manajer, maka anak-anak bisa menyesuaikan diri, tetapi bila diawasi, ini kalau pemantau hanya diawasi, bisa saja ketika guru tidak mengawasi, maka anak akan melakukan lagi kesalahan yang sama. Nah, ini yang harus kita lakukan, harus sebaiknya kita memposisikan diri sebagai manajer, ya, karena hasilnya adalah menguatkan pribadi siswa. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, guru sebagai penghukum meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pasti semua anak akan membenci bapak atau ibu gurunya yang suka menghukum. Pasti tidak ada satu orang pun anak yang suka bila dihukum, apalagi ketika dihukum tanpa anak ini bisa menjelaskan terlebih dahulu, ya. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah ini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, dan murid meletakkan guru sebagai orang yang penting di dunia berkualitas. Ini lebih meningkat lagi. Nah, sebagai guru paling tidak kita memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer. Ini karena murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Nah, biasanya pernyataan-pernyataan seperti ini, ya Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu, ini adalah contoh-contoh bila guru melihat muridnya melakukan kesalahan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini bisa membuat anak menjadi merasa bersalah. Kamu itu tidak pernah benar. Nah, ini posisi. Dan lupa saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ya. Nah,
identitas. Kita stabilkan identitasnya mungkin dengan kita melihat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kita mengatakan seperti itu. Ya, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ini artinya menstabilkan begini. Ketika anak merasa bersalah, dia berpikiran negatif, kok aku salah, aku takut. Nah, gitu. Nah, kita stabilkan dulu. Kita menstabilkan dengan motivasi-motivasi positif. Ya, misalnya anak terlambat, kita stabilkan. Bapak atau ibu guru dulu juga pernah terlambat, gitu ya. Jadi anak merasa, oh ternyata yang salah itu nggak hanya aku sendirian, tapi ada juga orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian setelah itu kita validasi, ya, tindakan yang salah kita validasi dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika ada anak yang terlambat, biasanya dulu saya langsung, kok terlambat? Sana berdiri, nah, atau sana buang sampah atau membersihkan. Nah, tanpa saya mendengarkan apa alasan atau apa sebab dari anak itu terlambat. Nah, seyogianya kita sebagai guru ketika ada anak yang terlambat, kita tanya dulu dan usahakan ketika kita bertanya, ada anak yang terlambat bertanya kepada murid, jangan di depan teman-temannya. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kenapa? Membuat malu. Iya, betul. Karena bisa saja anak ini akan makin tambah malu, karena ditanya di depan temannya. Alangkah baiknya ketika ada anak yang terlambat, kita memberikan waktu tersendiri. Ya, misalnya ada anak terlambat, ya silahkan duduk dulu. Nanti setelah istirahat atau jam istirahat boleh ketemu guru di kantor. Kita luangkan waktu untuk tersendiri. Ya. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di materi sebelumnya tadi kan ada keyakinan kelas yang sudah di tiap-tiap kelas mungkin ada. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi Bu Ira masih ingat? Nah, kalau peraturan kelas bisa saja sumbernya dari kita, ya, dari guru, tanpa memikirkan atau mempertimbangkan perasaan dari anak-anak kita, siswa. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini berbeda, karena keyakinan kelas itu walaupun mungkin bersumber dari peraturan kelas, tetapi anak-anak sendirilah yang membuatnya. Oke, tadi sudah dijelaskan Bu Ira bahwa langkah-langkahnya mungkin bisa diambil dari peraturan kelas, tetapi diubah, mungkin yang kata-katanya negatif diubah ke positif. Ya. Nah, kita tanyakan apa keyakinan yang sudah dilanggar, kemudian nilai-nilai apa yang disadari. Terus tanya juga, ya, ketika menanyakan keyakinan, kamu ingin jadi orang seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ini ya, untuk menstabilkan identitas ini membuat anak merasa gagal berbuat salah, tapi menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Ini yang saya singgung tadi, ya Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, maka kita tidak ikut serta menyalahkan anak, ya. Karena
sempurna, ya. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan salah. Ini validasi kebutuhan. Membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar. Tadi kebutuhan dasar ada berapa, Bapak Ibu? 5, ya. Nah, ketika ada anak yang bermasalah, kita kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi, ya. Nah, ini bisa pada validasi kita tanamkan dulu bahwa pada dasarnya setiap kegiatan atau tindakan manusia itu pasti ada alasannya. Seperti dicontohkan tadi, ketika ada anak yang terlambat, mungkin saja bangunnya kesiangan atau sepedanya rusak. Pasti ada alasan-alasan yang membuat anak tersebut terlambat. Nah, ini bisa kita tanyakan untuk memvalidasi kebutuhan. Nah, maukah kamu ini misalnya menawarkan ke anak? Jadi ketika restitusi tadi Bu Ira sudah menjelaskan bahwa restitusi itu menawarkan solusi. Jadi maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini misalkan pada kasus anak yang berkelahi, bertengkar atau memukul temannya. Nah, atau dengan kata-kata, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, ini akan membuat anak menjadi tahu tindakan-tindakan apa yang dilakukan selain memukul ketika dia merasa marah. Kemudian ini menanyakan keyakinan. Anak akan melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial. Karena nilai-nilai kebajikan tadi kan bisa dari norma-norma sosial, kemudian dari agama, nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat, dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Bisa ditanyakan seperti ini. Apa yang kamu rasakan? Ini penting Bapak Ibu, supaya kita tahu apa yang dirasakan oleh anak-anak kita atau siswa kita. Nah, ini di bagian akhir yaitu disiplin positif. Apa bedanya disiplin dan disiplin positif? Tadi Bu Ira bilang disiplin itu apa, Bu? Belajar. Disiplin dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, ini disiplin positif. Nah, ini dari teori kontrol. Nah, ini dari Dr. William Glasser. Ini mengatakan bahwa kita ini tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Makanya kenapa kita tidak bisa memaksa anak berubah menurut kemauan kita menjadi apa yang kita mau. Tetapi kita harus bisa menyadarkan anak dari dalam dirinya sendiri. Karena memang kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Nah, dari sini bahwa makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia. Tujuan mulianya adalah menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dari sini tadi Theodore juga sudah saya singgung di depan bahwa semua perilaku atau kegiatan manusia itu pasti ada tujuannya. Nah, bisa dari motivasi ekstrim
pahami, beda. Nah, kita juga harus tahu motivasinya apa. Ini saling berkaitan. Ini akan ketika semuanya sudah berkaitan akan muncul yang namanya disiplin positif. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat, memberikan manfaat baru bagi kita semua. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu, tetapi saya berbagi ilmu apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang belum mengikuti, ayo kita berbondong-bondong ikut. Banyak manfaat yang kita dapatkan, banyak ilmu-ilmu yang nantinya kita bermanfaat bagi saya pribadi dan kita guru juga untuk anak-anak didik kita. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan terima kasih kemudian atas paparannya. Demikian Bapak Ibu, diseminasi dari saya dan Ibu Dian Sulistiawati. Semoga dengan diseminasi ini ya Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang kita tularkan, kita dapatkan dari guru penggerak, dan semoga ilmu yang telah kita sampaikan ini bisa kita implementasikan ke sekolah kita masing-masing agar bisa menjadikan murid-murid yang lebih berkualitas dan sekolah kita juga bisa menjadi berkualitas lagi menuju transformasi pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas. Demikian, apabila ada perkataan maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Semoga apa yang Bapak Ibu partisipasinya kami ucapkan banyak terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.